Ya, untuk hari ini ya hari apa ini? Hari Senin ya. Ya, tanggal 20 Oktober 2025 ya. Jadi untuk semuanya mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga yang saat ini lagi menjalankan aktivitasnya atau menjalankan rutinitas di pagi ini. Kami ucapkan mudah-mudahan berjalan lancar sesuai yang apa kita inginkan tentunya. Ya, baik saudara Rika dimanapun Anda berada, seperti biasa di acara Ogi Baru Menyapa kita hadir mulai hari Senin hingga Kamis. Ya, tentunya dengan berbagai informasi-informasi yang tentunya kita hadirkan di pagi ini. Ya, atau Anda bisa juga berbagi informasi baik yang ada di daerah atau di mana saja. Ya, mungkin ada kejadian-kejadian atau informasi penting yang tentunya ingin kita sampaikan. Boleh bergabung bersama kita di sini di Ogi Baru Menyapa. Iya, baik saudara Riga dimanapun Anda berada, kita sapa dulu Om Ilo yang saat ini sudah ada di studio 2. Assalamualaikum Bang Ilo. Ya, waalaikumsalam Bung Khalil. Selamat pagi untuk semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Selamat beraktivitas di hari Minggu ini. Iya, emang kenapa hari Minggu? Oh, hari Senin ya Bung Khalil. Senin. Saya kira masih hari Minggu ini Bung Khalil. Masih mau hari Minggu kayaknya. Oh iya Iya. Nah, jadi di pagi ini tentunya kita haturkan selamat pagi semuanya saudara Iga atau yang sedang mengikuti acara kita di pagi ini ya. Iya, dan tentunya ternyata tanggal 20 Mipai. Iya. Nah, 20 Bung Khalil. Iya. Tidak ada pengaruhnya. Tanggal untuk sementara ini Bung Khalil. Oh, tidak ada pengaruhnya. Iya, tidak ada jadi ditunggu-tunggu. Iya. Okay. Iya, kalau yang pegawai kapan ya pasti kan ada pengaruhnya toh. Iya, tanggal muda, tanggal tua. Kalau kita ini yang bukan pegawai kantoran ini ya begitu. Ya, serba. Ya, kalau tanggal baru. Artinya kita ini semua tanggal sama Bung Khalil. Artinya semua tanggal itu bisa ada pintu rezeki gitu ya. Iya. Tidak mesti harus tanggal 1, tanggal 2 seperti itu kan. Jadi semua tanggal ya tergantung bagaimana upaya kita seperti itu. Iya. Oke, di pagi ini kayaknya sudah ada beberapa nih teman-teman kita yang sudah bergabung. Ya, baik tadi masih mendengarkan lagu-lagu ya. Sambil ditunggu-tunggu acara ini ya tentu ya kita aturkan selamat pagi semuanya. Jangan lupa di tap-tap layar kemudian dibagi-bagikan link ini supaya lebih banyak yang mengikuti acara kita di pagi ini. Ya, Bang Ila, ada tentunya sebelum kita ke info lokal ini, ya. Mungkin ada ke info nasional ini agar perkembangan ku nasional ya apakah ada lagi perubahan-perubahan ataukah ada terobosan ya kita angka pidatona presidennya makada anuna MBGW ipalisui ya dikasih ulang itu anggarannya ya bagaimana gitu dikembalikan iya panas di rongka. Jadi sebelum kita bicara terkait dengan MBG Bung Khalil, ada info menarik juga ini dari Menteri Keuangan Purbaya ya.
Purbaya Yudi Sadewa. Jadi Menteri Keuangan sekarang kan membuka hotline ya semacam itulah, lapor Pak Purbaya. Jadi masyarakat yang ada kaitannya misalnya dengan bea cukai, ada kaitannya dengan pajak atau mau melaporkan oknum-oknum yang bermasalah, diduga bermasalah ya di lingkungan Kementerian Keuangan, itu bisa melaporkan langsung di hotline 0822 40 40 600. Nah, menurut saya apa langkah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan ini adalah sangat positif, Bung Alil ya. Sehingga supaya mereka dengan cepat bisa mengetahui apa-apa yang menjadi permasalahan terkait dengan katakanlah pajak atau bea cukai. Karena bukan rahasia umum bahwa sebenarnya juga banyak permainan-permainan di lingkungan pejabat-pejabat, terutama di bea cukai, kemudian di pajak ya, Bung Alil ya. Oleh karena itu, menurut saya dengan hotline yang dibuka oleh Menteri Keuangan yang baru ini sangat baik sekali, dan bahkan di sela-sela kesibukannya dia akan membacakan satu persatu meskipun dia tidak menyebutkan siapa yang memberikan laporan, tapi dia bisa langsung tanya misalnya ke dirjen, ini dirjennya ada laporan nih seperti ini gimana ini, kenapa bisa seperti ini, kan seperti itu, Bung Alil. Dan ini positif. Nah, mudah-mudahan menurut saya di kementerian dan lembaga yang lain juga menggunakan hal yang sama, Bung Alil. Karena agar masyarakat itu lebih proaktif lagi untuk memberikan laporan-laporan, termasuk mungkin di kepolisian, Bung Alil ya. Katakanlah ketika ada oknum-oknum yang tidak seirama misalnya dengan apa yang menjadi tupoksi daripada kepolisian, begitu mungkin di kejaksaan, pokoknya di semua kementerian lembaga lah. Dan jangan terlalu dipersulit. Yang penting informasinya sampai, dipelajari, dilihat, nah lalu diberikan tindakan. Kemudian masih juga dengan Menteri Keuangan ini juga menjadi polemik nasional pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang nilainya itu ratusan triliun dan sudah harus dibayar sekian bunga dengan pokok ya. Sementara Menteri Keuangan enggan untuk mengeluarkan APBN untuk membayar itu. Nah, ini juga tentu adalah sikap yang tegas yang mungkin banyak orang tidak menduga selama ini ya. Menteri Keuangan mengatakan ya mestinya itu diselesaikan di Danantara lah seperti itu, karena tidak ada kaitan dengan tidak boleh APBN dibebani lagi APBN untuk membayar. Jadi seperti itu, Bung Alil. Nah, kalau kita lihat memang pembangunan kereta api cepat Bandung ini kan pro dan kontra memang, Bung Alil. Sampai Menteri Perhubungan pada situ Pak Jonathan juga memberikan peringatan kepada Presiden untuk tidak lanjutkan dan beberapa orang pihak karena dianggap terlalu besar kosnya, maintenance-nya besar, sementara di daerah-daerah lain membutuhkan pembangunan kereta api yang sama dengan di Sulawesi Selatan misalnya, Bung Alil. Andai kan bukan kereta cepat yang dibuat di Bandung, Jakarta ini, Bung Alil, mungkin anggarannya bisa dialihkan ke Sulawesi Selatan yang sampai hari ini baru Mandai. Dan sampai ke Baru dalam, padahal programnya itu kan dari Makassar ke Parepare, baru ke Garongkong ya, Bung Alil. Mestinya kan sampai ke Parepare dan tahap kedua ya mungkin seterusnya sampai ke Sulawesi Utara, Manado, Bung Alil. Nah, itu kan pikiran-pikiran yang berkembang saat ini karena ya mungkin tidak terlalu dihitung dengan bagus, Bung Alil. Saya pikir itu kalau berita-berita nasional, kalau berita-berita Sulawesi Selatan ya masih seputar kalau politik ya, terkait dengan anggapan banyak pihak yang mengatakan bahwa ada kemungkinan Ketua Nasdem Provinsi Sulawesi Selatan ini akan bergabung di PSI dengan ada istilah R gitu yang masih disembunyikan, kan siapa sih R itu. Tapi sebenarnya bukan satu hal yang baru, Bung Alil. Sudah lama ada desas-desus bahwa RMS akan berlabuh ke situ, namun kelihatannya sedikit agak molor barangkali karena beliau diberi jabatan ya, Bung Alil ya, yang sangat penting juga di DPR RI sekarang ini. Nah, kita tunggu saja bagaimana kira-kira ke depan ini, apakah semua akan masuk ke
ke PSI atau bagaimana, kita lihat saja perjalanan ke depan. Iya, apakah Seperti itu Bung Khalil kalau untuk Iya. berita di pusat dan daerah. Iya, apakah kalau diberikannya jabatan yang baru ini, ya tetap memilih untuk melabui PSI ya? PSI Bung Khalil. Oke, Bang Ilo, kalau di Baru sendiri ini, ya ada berbagai informasi ya terkait Apa itu Bung Khalil? terkait dengan ini, panjang saya lihat ini beritanya, guru mengaji, Apa itu? pegawai SARA dan imam. Ini. Nah, Oke. Iya, banyak juga yang termasuk kemarin itu ternyata dipanggil ini kepala dinas PMD dan Kabak Kesra Setda Baru. Nah, dipanggil sama DPR Komisi 1. Iya, untuk membahas terkait magi naseng na engkau mapakuhe. Nah, iya. Iya, Bang Ilo, bekas sekali saya dengan tak mic tak. Iya, yang tidak tahu apalagi setelan yang berubah ini, biar suara mobil masuk juga ini Bung. Saya matikan yang satu ini. Saya kadang suka pakai yang satu juga, yang hitam ini, karena kalau bikin video untuk konten ya saya pakai ini yang hitam. Daripada lepas-lepas saya pajang saja Bung Khalil. Oh iya, Tapi saya sudah matikan ini yang satu ini. Mungkin ini yang pakai yang satu. Iya. Biar itu yang yang di bawah itu badan kedengaran juga Pak. Tapi ada agak lumayan jaraknya jauh kan. Iya, agak lumayan Iya, tidak kedengaran sekali tidak sama tadi. Iya. Bang Ilo, iya, kalau kita lihat ini terkait dengan pegawai SARA, Mas Ara nih kepala desa. Iya, apa makanya Mas Ara kepala desa apa? Iya, anggaran kasih ya. Iya, agak nasa mati le jamah ya. Iya. Apa ikurang itu nih anggarannya matu ko tahun 2026 tambah sih naseng angka apa kalau dimasukkan ini di ADD, anggaran dana desa kewalahan nasa kepala desa. Iya. Begitu Bang Ilo. Tapi saya rasa itu Bung Khalil, mungkin kecil kemungkinan terjadi kalau misalnya secara full ya. Kalaupun misalnya diserahkan kepada desa, lalu secara full dibiayai oleh ADD, saya rasa kecil kemungkinannya, karena di dalam sistem penganggaran kita memang selama ini juga memang dana itu disediakan oleh Kesra Bung Khalil. Jadi mudah-mudahan saja ini hanya persoalan teknis saja, karena dianggap infrastrukturnya lebih memadai ya Bung Khalil ya, dibandingkan dengan resource yang ada di Kesra, seperti yang disampaikan Kabak Kesra pada saat kita live di Komal ini Bung Khalil. Nah, yang bisa terjadi mungkin saja kalau ada desa-desa yang justru banyak yang belum terakomodir di pegawai SARA itu terjadi penambahan. Nah, itu mungkin yang sedikit merepotkan Bung Khalil. Nah, bisa saja itu dibebankan di desa, sehingga ada nanti kemungkinan sharing cost seperti itu. Karena bisa jadi sebenarnya masih ada yang belum terdata, mungkin saja seperti itu Bung Khalil, sehingga angkanya bisa naik. Nah, kita tunggu saja seperti apa, karena kemarin kan sudah ada rapat di DPR ya. Kesra dengan BPMD-nya sudah dipanggil. Apa hasil daripada rapat itu Bung Khalil, seperti apa sebenarnya? Iya, hasilnya itu kan ini belum jelas, katanya masih wacana sebenarnya. Kemarin disampaikan Kepala Dinas PMD itu bahwa masih wacana ini, tapi sudah dianggarkan, direncanakan masuk dalam rencana atau di RKPD di desa. Jadi ini disampaikan kepada kepala desa supaya dimasukkan, tapi ternyata masih dalam wacana, belum ada keputusan. Jadi kemarin juga disampaikan kesimpulannya bahwa
diharapkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi dengan baik antara PMD, Kesra, Bapelitbangda, semua yang terkait dengan hal itu supaya dibicarakan dengan baik dulu, dirumuskan dengan baik, jangan simpang siur begini katanya. Karena jadi kalaupun misalnya katakanlah memang sudah ada ide dari Kesra, sudah ada koordinasi dengan Balitbangda dan sudah mulai ada komunikasi dengan eksekutif, katakanlah pimpinan kepala daerah, Bung Alil. Mestinya kan sudah disampaikan secara pelan-pelan atau disosialisasikan kepada para kepala desa bahwa ada keinginan seperti ini, namun itu tidak mengganggu ADD karena hanya pengalihan saja dari dana yang selama ini dianggarkan oleh Kesra. Nah, supaya tidak ada keresahan lah dibawa Bung Alil, terutama di kepala desa. Oleh karena itu rekomendasi kita kemarin pada saat kita komal di sini sebaiknya Kesra dan BPND itu berkoordinasi, kemudian memberikan penyampaian yang jelas kepada kepala desa supaya mereka jangan salah dalam melangkah atau salah mengantisipasi, Bung Alil ya. Seperti itu, apalagi kan kalau di BPMD itu mungkin punya grup-grup WA di mana seluruh kepala desa ada di dalamnya. Jadi ini hanya persoalan teknis komunikasi saja menurut saya, Bung Alil. Iya. Kemudian kemarin juga disampaikan Wakil Bupati pada saat sempat diwawancarai itu Bang Ilo bahwa terkait dengan masalah ini bagaimana? Nah, katanya belum ada pembicaraan, belum ada keputusan katanya. Ya, masih wacana ini. Ya. Tapi ada kok anunya itu bahasanya juga Bang Ilo bahwa uang yang ada di desa adalah uangnya kami di Pemda. Begitu. Nah, berarti mungkin ada tanda-tanda ini. Tanda-tanda. Nah, coba Maki dengar-dengar gitu. Seandainya bisa diputar ulang itu. Kalau itu kan tidak salah, Bung Alil. Karena kan ada sharing cost terhadap ADD itu, Bung Alil. Jadi ada anggaran dari pusat, ada juga kan kontribusi dari APBD masuk ke desa kan, Bung Alil. Nah, itu mungkin dimaksud Wakil Bupati. Persoalannya tidak semudah itu kita mengatakan ya udahlah, kalau analogi seperti itu ya kita benarkan karena memang di situ ada kontribusi, tapi kan sudah ada pos-pos anggarannya kemarin misalnya, Bung Alil, itu sudah disepakati. Nah, kalau dimasukkan lagi misalnya beban untuk untuk membayar insentif itu kepada desa tanpa ada tambahan anggaran atau katakanlah anggaran yang selama ini dikelola oleh Kesra diberikan kepada desa, maka itu adalah beban menurut saya. Beban. Seperti itu, Bung Alil. Akhirnya ya sama dengan Menteri Keuangan, dia tidak mau dianggap bahwa saya ini hanyalah kasir, hanya untuk menyalurkan saja anggaran. Desa itu kan dia dituntut untuk berinovasi, berkreativitas, untuk bagaimana desanya bisa menjadi lokomotif pembangunan ya, terutama pembangunan ekonomi. Nah, kalau sudah seperti itu semua ada pos-posnya semuanya dengan anggaran, tinggal yang disisakan hanya sekian persen saja untuk inovasi dalam bentuk pembangunan desa, untuk apa mengadil? Iya. Ada juga itu pernyataannya anggota DPR kemarin bahwa itu katanya kalau seumpama dari anggaran atau ADD ini kemudian ini digaji, tapi ada itu banyak juga, ada beberapa di desa itu contoh anggota BPD merangkap juga imam. Merangkap juga imam. Itu kan tidak boleh double insentifnya. Maksudnya ada juga di BPD, ada juga nanti di insentif di imam. Ya, ini kan jadi masalah juga, Bang Ilo. Iya. Tidak bisa dihubungkan seperti itu. Misalnya kalau dia anggota BPD misalnya lalu menjadi imam, itu pekerjaan yang berbeda, Bung Alil. Tidak bisa disamakan. Tapi anggarannya katanya tidak bisa disamakan lah, disetarakan lalu dihilangkan. Anggarannya katanya satu dari ADD katanya. Kalau seumpama ini ADD di
ambilkan ini insentif pegawai sara. Iya. Kalau saya tidak adil kalau itu yang diperlukan. Ini pribadi saya, Bung Adil. Kalau ketentuan masalah keuangan ya, Bung Adil ya. Karena mengabdikan diri menjadi pegawai sara juga di masjid itu, Bung Adil, itu pekerjaan terpisah dengan pekerjaan pemerintahan desa. Betul. Ya kan? Ya. Nah, kalaupun juga ada kasus seperti ini, makanya mungkin saja pihak pengelola masjid, panitia pembangunan bisa memberikan katakanlah dengan sumber yang berbeda, kalaupun itu dilarang secara atau melanggar aturan keuangan di daerah. Mungkin saja panitia pembangunan di masjid mencarikan alternatif, katakanlah dari sumbangan yang ada masuk ke masjid itu dialokasikan untuk mereka juga yang mengabdi di masjid ini, Bung Adil. Bukan berarti sama sekali tidak bisa menerima apa-apa. Kalau itu juga ya tidak adil juga menurut saya. Iya. Ya, jadi itu kemarin bahwa memang kepala desa kasih pusing nih Nataro, maka dewe Anna Jatongan nih ini ya. Memang masyarakat katanya tidak memikirkan hal seperti itu karena kepala desa ini kan banyak yang programnya yang tentunya yang ingin diselesaikan, apalagi ada janjinya pada saat pemilihan kepala desa, ya tentunya apa yang akan dikerjakan. Kemudian itu Bang Ilo, kalau seumpama ini kan dimasukkan di RKPD desa itu program, kemudian tidak tercantum di RPJM, bagaimana itu? Tidak bisa kayak itu dimasukkan atau iya, karena harus juga makanya harus dilihat dulu sebenarnya di RPJM apakah memang sudah dimasukkan, ada perencanaannya seperti itu, karena RPJM itu tidak boleh juga bertentangan sama dengan di daerah menyusun APBD perubahan, harus tetap mengacu kepada RPJM, Bung Alil. Seperti itu, ada tetap harus mengacu, tidak boleh bertentangan, apalagi kalau memang tidak ada di dalam RPJM tidak boleh. Mestinya Bung Alil. Jadi kalau menurut saya ini kan program yang seperti ini tidak boleh tiba masa tiba akal, harus dibuat planningnya dengan baik. Katakanlah kalau memang sudah ada dari sekarang ya harus dipikirkan bagaimana legal standingnya untuk berbagai hal itu betul-betul dipersiapkan dulu, disosialisasikan dengan matang. Tidak boleh kita menganggap bahwa karena kita ini sedikit menghadapi yang namanya efisiensi anggaran, sudah ada prediksi ke depan tahun 2026 bahwa kemungkinan besar dana transfer daerah dan DBH ya bagi hasil itu mungkin agak turun, Bung Alil ya. Lalu kita mencari langkah-langkah yang tidak tepat. Jadi harus dihitung dengan baik, Bung Alil. Kalau saya mestinya ke depan ini 2026 lebih disiasati bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah PAD kita, Bung Alil, dari berbagai sumber yang tidak membebani rakyat. Itu kan masih banyak yang perlu digali. Katakanlah misalnya kita punya potensi pariwisata, kenapa tidak dimaksimalkan itu, Bung Alil ya, untuk mengisi kekurangan APBD kita lah, katakanlah seperti itu dengan menambah pendapatan asli daerah. Ini ada Malik ini, Menteri Desa minta supaya ada evaluasi peruntukan dana desa. Kemudian rencana itu sangat meresahkan kepala desa. Wah, iya. Pusing mata kepala desa kasih. Iya, boleh. Iya. Kemudian juga pastikan engkau ada istilahnya musrembang itu, Bang Ilo. Kemudian musyawarah desa. Kan di musyawarah desa itu kan ada kebutuhan-kebutuhan digali tuh, penggalian aspirasi kan, kebutuhan-kebutuhan masyarakat kan itu disampaikan di situ. Kemudian pada saat sudah disampaikan, kemudian ada mau disepakati bahwa ini yang dikerjakan kan, nampaknya terputus ya. Artinya kalau semua anggaran yang dimiliki oleh desa itu porsinya semuanya sudah diatur sedemikian rupa, hanya menyisakan sekian persen kecil saja untuk katakanlah program-program pemberdayaan atau inovasi untuk desa, katakanlah untuk pemberdayaan bundes dan sebagainya, kecil volumenya.
akhirnya mengakibatkan rapat RKPD namanya Kak Bung Alil kalau di tingkat desa. Musyawarah desa. Badan musyawarah dan sebagainya yang untuk menggagas aspirasi dari desa itu akhirnya menjadi tidak ada gunanya. Ngapain kita mau membicarakan itu menggagas program-program sementara kita tahu bahwa rasionalisasi anggaran kita sudah tidak cukup kuat untuk menampung itu, kan begitu Bung Alil. Jadi untuk apa lagi? Ya kan, sementara serapan aspirasi ini bertujuan untuk bagaimana menyerap kegiatan-kegiatan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk diimplementasikan dalam tahun anggaran berikutnya. Nah, kalau kita sudah tahu juga bahwa porsinya juga sudah kecil, ngapain juga? Misalnya nih, ada orang yang menginginkan bahwa dibangun misalnya gudang, katakanlah contoh kecil saja, dengan anggaran kurang lebih sekitar misalnya 500 juta. Kita tahu sendiri bahwa itu tidak dimungkinkan, berarti kita hanya menjalankan pertemuan musyawarah desa, penyusunan DKP itu hanya tinggal formalitas saja Bung Alun. Tapi output yang kita harapkan melalui pendekatan partisipasi publik itu sudah kecil karena itu tadi sudah dibatasi semuanya. Seperti itu kalau menurut saya terkait dengan itu. Jadi itu terkait dengan partisipasi publik partisipasi publik ini, Bang. Jadi termasuk itu semua seumpama kalau kita lakukan musyawarah, kemudian musyawarah desa, ada musrembang, itu kan semua partisipasi masyarakat yang harus dilibatkan ini. Jadi kebutuhan-kebutuhan apa yang kita sampaikan, bahwa kebutuhan-kebutuhan masyarakat ini tidak terselesaikan dengan adanya kekurangan anggaran. Seumpama dikurangi ini anggarannya untuk tahun depan, kemudian ada lagi tambahan yang tidak dimusyawarahkan. Kan ini bukan usulannya masyarakat ini yang masuk ini Bang Ilo. Bukan usulannya masyarakat. Jadi kalau saya Bung Alil, jadi sekarang itu musrembang, apakah musyawarah desa, itu berhentilah hanya menjadikan itu sebagai instrumen untuk mengatakan bahwa kita sudah pendekatan bottom up, tidak lagi top down gitu loh, karena melibatkan berbagai unsur untuk di dalam proses perencanaan. Tapi kalau modelnya nanti akan seperti itu tidak juga gunanya, karena salah satu tujuannya itu adalah kenapa kita laksanakan musrembang. Kenapa kita laksanakan musyawarah desa? Karena kita ingin program-program yang dilaksanakan baik oleh desa maupun oleh kepala daerah, dalam hal ini Bupati Bung Alil, adalah betul-betul menyangkut kebutuhannya mereka. Salah satu kenapa misalnya desentralisasi fiskal itu dilaksanakan, bukan lagi sentralistik, karena pemerintah daerah kita lah yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Beda dulu waktu sentralistik. Mungkin sentralistik digagas secara umum saja untuk memberikan bantuan, misalnya katakanlah penguatan di sektor perikanan. Sementara di Sulawesi Selatan tidak semua daerah-daerah di Sulawesi Selatan punya laut, Bung Alil, punya perikanan seperti Endrekang misalnya. Nah, itulah kenapa perlu desentralisasi fiskal dan penyusunannya melalui pendekatan bottom up, tidak lagi menjadi top down, karena kita lah yang paling tahu apa yang kebutuhan. Kalau cangkul yang kita butuhkan ya cangkul, jangan kita butuh cangkul dikasih perahu, kan tidak mungkin dibawa perahu itu ke Endrekang. Itu salah satu tujuannya sebenarnya kenapa ini dilakukan. Kemudian maksudnya bottom up dengan top down itu seperti apa ini kan perlu juga dijelaskan button up itu seperti apa, kemudian top down itu apa? Itu button up sih, top down makuli-kuli sedih yang kalinga Bang Ilo. Tapi kan makuli-kuli yang kalinga, tapi kan enggak tahu apakah ini berjalan sesuai yang disampaikan jika atau bagaimana. Jadi begini Bung Alil, pendekatan top down itu kan dari atas langsung ke bawah. Pokoknya di bawah tidak punya hak untuk melakukan koreksi, dia hanya menerima saja. Berarti sama. Kalau sama itu yang sekarang ini. Kalau dari atas ke bawah itu,
Iya. Tapi itu kan iya sama, Iya. tapi itu kebijakan ya, Bung Alil ya. Oh, iya. Sama seperti itu. Kalau bottom up itu kan dari bawah, ditanya dulu orang dari bawah ini Iya, apa iya. yang kamu inginkan, apa sebenarnya yang harus dilakukan. Itu adalah bottom up. Jadi di atas top down itu dari atas ke bawah, bawah harus mengikuti instruksi itu apapun yang direncanakan. Iya. Misalnya sementara bottom up itu adalah proses perencanaan justru dari bawah dengan melibatkan stakeholder terkait dengan apa yang ingin dilakukan. Iya. Contoh misalnya ketika kita ingin menggali secara bottom up terkait misalnya dengan pemberdayaan sektor perikanan misalnya, maka kita undang private sector yang terkait dengan perikanan. Kita bikin focus group discussion, kita tanya mereka apa kira-kira permasalahannya perikanan, bagaimana rencana solusinya, apa kira-kira yang dibutuhkan dan siapa yang harus melaksanakan. Bukan hanya di mejanya saja kepala dinas dengan kepala bidang melahirkan program tanpa mengetahui apa akar rumput, apa keinginannya. Makanya biasa ada kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh kepala daerah itu resisten, tidak diterima karena modelnya seperti itu, Bung Alil. Lain yang dibutuhkan, lain yang diberikan. Nah, inilah pendekatan yang paling bagus adalah pendekatan partisipatif di mana melibatkan stakeholder terkait mulai dari proses perencanaan sampai dengan implementasi sampai dengan pengawasan. Nah, kalau itu yang terjadi pasti minim resistensi dan program itu pasti lebih efektif, Bung. Karena ada responsibility di situ, ada tanggung jawab karena sama-sama kita buat ini program. Saya bukan hanya objek saja, dijadikan objek saja, Bung Alil. Ya kan begitu. Makanya saya bilang program-program itu di desa kalau banyak yang sifatnya top down, kemudian titipan-titipan program itu sebenarnya tidak ada empowerment, tidak ada pemberdayaan bagi kepala desa karena desa-desa yang ada di baru saja ini, Bung Alil, memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda. Betul. Contoh misalnya di desanya Bung Alil di atas itu Lalabata dibandingkan misalnya desa yang ada di Pancana itu kan sudah sangat jelas berbeda, Bung Alil. Satu kearifan lokalnya banyak bersumber dari laut, satu kearifan lokalnya banyak bersumber dari pertanian, perkebunan. Jadi kan perlakuannya juga beda. Ya kan seperti itu. Nah, kalau dia digagas satu kebijakan yang sifatnya todam, tidak mungkin lah Bung Alil bisa itu efektif. Seperti itu sebenarnya. Oke, ini ada Kayus Dahlia. Iya. Gagal atau apa nih? Gagal. Oh, gagal. Oh, gagal semua host berdua hari ini. Iya. Makasih ini. Tapi ada juga yang kemarin agak viral juga itu Bung Alil itu dan kita sangat menyayangkan juga yang sempat beredar pada video ya di Sopen di Malu Setasi. Oh iya. Tambang itu Bung Alil. Tambang yang ada oknum katakanlah Kapolsek mungkin di sana Bung Alil yang diviralkan oleh wartawan. Itu kan juga menurut saya persoalan yang sebenarnya daerah sudah harus pikirkan sebelum terjadi hal-hal yang lebih besar. Pernah saya kasih komentar di kolom di IKB itu bahwa sebenarnya ini sudah harus pemerintah daerah yang turun ke sana melihat secara langsung apa keputusan yang harus diambil. Kalau dia ilegal ya minta untuk ditutup atau dipersiapkan legal standingnya, dokumen-dokumen yang dibutuhkan, Bung Alil. Kalau boleh ada pembiaran, apalagi kan presiden sudah jelas instruksinya terkait dengan hal-hal seperti itu dan dia tidak mau lagi ada backup lah seperti itu, Bung Alil ya. Seperti itu, Bung Alil. Tapi banyak teman-teman yang menanggapi bahwa dengan tanggapan yang berbeda. Nah, terjadi seperti ini baru kita sadar, baru dikenal, baru muncul lagi namanya kemana-mana gara-gara itu menjadi viral. Seperti itu. Banyaknya yang menonton itu, Bang Ilo. Ada. Iya. Tapi ada tadi malam baru kulihat itu permintaan maafnya. Nah, undang lagi itu semua wartawan. Diundang lagi. Difasilitasi oleh Kasat Intel kah atau apa siapakah itu? Jadi memang ini Bung Alil di era digitalisasi seperti sekarang ini di mana transformasi keterbukaan dan kecepatan orang untuk mengetahui persoalan itu dalam hitungan detik memang harus hati-hati, Bung Alil. Kita tidak seperti zaman-zaman dulu lagi 20 tahun yang lalu atau mungkin 30 tahun yang lalu di mana era digital belum masuk di ruang-ruang. Sekarang yang terjadi di Palestina dalam hitungan
hitungan detik kita juga sudah bisa tahu keadaan. Ya seperti itu. Jadi memang harus hati. Public speaking, pendekatan komunikasi itu, human relation itu tetap harus diperhatikan. Kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan sebagainya itu harus dijaga betul. Ini kan beberapa terjadi, ini kan contoh misalnya yang terjadi di Gorontalo atau di mana itu, malah dia tidak bersuara. Yang ketua Komisi 3 itu, yang ibu-ibu itu, dia hanya memperlihatkan gestur pada saat demo terjadi. Dia hanya memperlihatkan gestur saja, mungkin mimik begini-begini dan sebagainya. Itu diviralkan lagi orang bola. Dan itu kan kalau yang seperti itu kita pusing lagi. Sama juga yang terjadi di Pindrang baru-baru dalam di Capil itu, yang diviralkan juga itu Bung Halil. Ya. Jadi terlepas siapa yang benar apa dan sebagainya, tetapi ya itu menurut saya menimbulkan problem juga bagi yang bersangkutan kalau sudah diviralkan seperti itu, karena mengkonfirmasi, membuat klarifikasi ya sudah berbeda. Jadi sekarang musim klarifikasi Bung Ali. Ada sedikit klarifikasi lagi. Oke, ini ada Malik ini pada Magayato Naseng Pada Rita Akbar Faisal Sibawa Abdul Abraham Samad Naseng. Ya tahu Naseng di Om Malik. Om Malik ini sudah kemarin termasuk saya tanggapi juga, karena dia juga sempat singgung itu di bawah bahwa mestinya kan kenapa wartawan dari luar yang justru banyak yang meliput kemarin, karena itulah tidak ada kepedulian wartawan lokal. mungkin dalam satu sisi, makanya saya mau ajak diskusi juga ini beliau ini. Menurut saya, padahal sudah lama kan kita diskusikan bahwa Malu Setase itu memang mengganggu karena dia berada di pinggir jalan Bung Alil, itu rawan banjir itu dan longsor sebenarnya. Dan Pak Malik dulu termasuk orang yang sangat getol untuk bagaimana mempertanyakan legal standing yang ada di sana. Iya, ini Om Malik sudah gabung ini. Kemudian Agus Riansa Ridwan, ini mau bergabung juga. Iya, silakan. Ya, kita undang juga ini bergabung untuk Kaji Agus Riansa. Ya, selamat bergabung. Ini Om Malik dulu ini. Ya, yang sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, agak kare Batumai. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baik dan baik. Baik dan baik. Iya. Iya. Komentar tak Om Malik ini terkait dengan apa yang kita bahas di pagi ini. Kita sebelumnya kita sapa dulu juga ini Kaji Agus Riansa Ridwan, yang biasa dikenal Haji Agus Peco, ya, yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, oke. Gimana kabar ini Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena Deceng. Iya. Oke, langsung ke Om Malik ini. Silakan Om Malik, komentar tak dulu terkait dengan ini yang kita bahas pagi ini. Iya. Ya, terima kasih. Yang pertama terkait dengan rencana pengalihan pembayaran gaji insentif pegawai SARA. Saya kira singkat saja bahwa jangan melempar sebuah rencana ketika memang belum direstui oleh pimpinan. Kalau belum direstui oleh pimpinan, jangan coba mengembangkan sesuatu. Saya kira kalau sudah dikembangkan begitu, ini kembali ke pimpinan. Apakah memang ini sudah direstui? Program ini pengalihan ini kan harus perlu dibahas. Kenapa? Ini kan banyak menimbulkan pertanyaan. Kenapa Kesra harus tidak mau melepas tanggung jawab, kemudian mengalihkan beban itu ke desa, sementara tidak jelas anggarannya, apa anggaran yang ada di Kesra itu dibawa ke desa atau bagaimana? Ini kan tidak jelas. Ini sudah 20 kepala desa yang saya sudah coba komunikasi, semua resah dengan kondisi itu. Jadi saya kira ini
perlu memang. Kemudian Komisi 1 kemarin kan sudah Memanggil, ya. apa namanya, memanggil ya untuk mengklarifikasi itu. Jadi ya maksud saya kembali, apakah memang Bupati sudah mengiyakan rencana program itu atau bagaimana? Karena ini kan membebani kepala desa yang sesungguhnya sudah terbebani dengan apa namanya, pencuitan anggaran itu yang kemarin kan sudah dilakukan, ditambah lagi itu. Nah, pertanyaannya bahwa di mana mau diambilkan? Masa mau diambilkan lagi dengan menghapus program yang lain? Kan ini kan yang tidak tepat itu terkait itu. Kemudian terkait dengan kemarin itu insiden yang terjadi di Maluku Tasik, saya harus jelaskan bahwa di DPRD Kabupaten Baru itu ada media, ada kontrak media, kemudian ada kerjasama dengan beberapa media. Kenapa sampai ada kegiatan DPRD mengunjungi ini tidak tersampaikan kepada media? Saya kira humas di DPRD itu kan perlu, begitu ada kegiatan seperti itu harus minta didampingi media untuk peliputan. Itu yang saya maksud. Kenapa media dari luar? Justru apa yang terjadi bukan persoalan tambang, tetapi ini persoalan antara komunikasi yang tidak ini antara Kapolsek dengan wartawan. Kalau menurut saya sebagai wartawan, karena saya juga bagian daripada itu, ya Kapolsek wajar bertanya, Bapak ini siapa? Karena kan tidak, Kapolsek belum tahu kalau dia itu wartawan. Kemudian dia tanya, saya wartawan. Nah, Kapolsek lanjutkan, mana kartunya? Nah, karena kan tidak memperlihatkan kartu. Tidak mungkin Kapolsek bertanya kalau dia sudah memperlihatkan kartunya, kartu pesnya. Jadi wajar apa yang dilakukan oleh Kapolsek, wajar-wajar saja. Yang saya itu kurang paham juga, kenapa sampai Kapolsek diduga membackingi tambang, sementara Kapolsek hadir di situ kan karena diundang. Kan disampaikan bahwa ada kunjungan anggota dewan, kan begitu. Sebagai kepala wilayah kepolisian di kecamatan itu, ya punya artinya kalau kondisi real di lapangan, Bung Malik, tidak mungkin kita tahu yang sebenarnya karena kita tidak ada di lapangan. Seandainya Pak Malik ada di lapangan kan berarti real apa yang kita ketahui. Jadi kalau kita hanya membuat analisa, ya mungkin itu aja asumsi kita karena kita tidak berada di lapangan. Menurut saya itu tidak fair juga, tidak objektif juga menurut saya. Karena tidak mungkin ada reaksi kalau tidak ada aksi, Bung Alil. Jadi saya netral saja berada pada posisi di tengah-tengah itu, Bung Alil, bahwa memang perlu ada koreksi juga di sini, terutama persoalan cara kita menghadapi teman-teman jurnalistik maupun jurnalistik dari baru mau dari manapun juga yang namanya jurnalis itu harus diterima dengan baik, dilakukan pendekatan-pendekatan sebagaimana proporsional lah, Bung Alil. Tidak perlu ada reaktif seperti itu kalau menurut saya. Ya, saya kira begini, Pak. Makanya di diskusi IKB itu ada yang justru menjelaskan bahwa pada saat itu kartunya sudah dia gantung. Jadi saya bertanya, kalau kartunya dia sudah gantung, kenapa Kapolsek mempertanyakan kartunya? Kan ini logika. Kalau kita lihat di video itu,
wartawan itu sudah memperlihatkan kartu pers, tapi diminta lagi surat tugas. Nah, di sini terjadi komunikasi yang tidak nyambung. Jadi wartawan itu kalau dia sudah punya kartu pers, tidak boleh lagi ditanya surat tugas. Beda dengan katakanlah kalau kita mau melakukan penangkapan, katakanlah misalnya kalau kepolisian ya memang biasa ditanya apakah ada surat tugas. Kalau sudah ada kartu pers itu dia sudah berhak untuk melakukan peliputan, Bu Malik, seperti itu. Iya, makanya saya bilang ini yang menjadi pekerjaan. Kenapa Kapolsek mempertanyakan kartu kalau memang sudah tergantung? Nanti kan dia memperlihatkan pada saat Kapolsek sudah minta. Nah, makanya saya bilang di KB itu bahwa ini harus kita sama-sama introspeksi diri sesuai dengan tupoksi kita. Kapolsek juga harus introspeksi. Wartawan juga seperti itu maksud saya, supaya jangan sesuatu yang sebenarnya ya kunjungan DPRD bukan itu yang mau ini bahwa perselisihan itu antara Kapolsek ya, bukan, ini kan kunjungan anggota DPRD. Kenapa larinya insiden Kapolsek dengan wartawan? Ini kan saya bilang itu sama-sama harus introspeksi diri. Saya kira begini Pak, terkait surat tugas itu juga wajar-wajar saja dipertanyakan oleh Kapolsek, tapi saya tidak tahu Pak Kapolsek juga bertanya tentang itu karena kenapa? Nah, sudah dia tunjukkan surat tugas ya, ini kan perlu yang namanya ya tidak ini. Kapolsek juga mau memberikan penjelasan, tapi lebih banyak bicaranya itu yang masyarakat, sehingga agak sulit dia juga menjelaskan. Tetapi kan ini yang realita yang kita lihat di video, sehingga saya bilang ini sama-sama harus introspeksi diri supaya jangan saling menyalahkan lah seperti itu, karena yang ada terjadi itu adalah kunjungan DPRD yang juga lagi-lagi saya bilang kita ini ada media yang berkontrak dengan DPRD, tetapi kenapa tidak tersampaikan sehingga bisa ikut ke sana? Ini kan jadi juga pertanyaan bagi saya. Saya kira begitu, Pak. Iya, nole anu teh Bang Ilo ro, nole mapelap tu cuaca kro wetu Jadi mapelap tu jadi mapelap tangga sotonin no. Jadi nole mapelap tu. Iya. Ya, kita ke Haji Agus dulu ini. Iya, kalau kita dengarkan ini pembahasan kita pagi ini mulai dari pegawai SAR, kemudian ada video-video juga yang viral itu yang terkait dengan tambang ini. Iya, kalau kita menilai Pak Haji Agus bagaimana ini, Kanda? Iya, silakan. Ya, terima kasih ya atas kesempatan. Saya coba memandang dalam perspektif kebijakan publik dalam hal keterlibatan pers, penegak hukum dalam kapasitas mereka gitu kan. Biar nanti itu bisa kita mendudukkan persoalannya. Di situ kan ada beberapa unsur itu kan. Ada unsur korporat, ada unsur aparat keamanan dan ketertiban, ada unsur perwakilan rakyat, ada unsur pers sebagai bagian daripada infrastruktur politik yang tentunya memiliki landasan masing-masing di kita memotretnya itu dulu sehingga nanti paling tidak kita punya gambaran mendudukkan persoalan itu nanti tepat. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa persoalan di Malusetasi dulu kayaknya menarik ini ya. Iya. Jadi persoalan di Malusetasi ini kan persoalan tentang bahwa ada laporan aktivitas tambang galian C di Kelurahan Malawa ya. Iya. Kelurahan Malawa Malusetasi ini sudah berjalan dan mengantongi izin dari pemerintah provinsi. Itu menurut keterangan dari Camat Malusetasi, laporan dengan tambang tidak berizin yang di dusun Cengcenge Desa Cilelang juga kan. Saya tidak tahu
kemarin itu yang terjadi itu terkait soal AKP Iriansa itu kalau Polsek malversasi dengan seorang wartawan, ini diindikasi melakukan intimidasi terhadap wartawan saat liburan. Nah, justifikasi pelabelan baik terhadap oknum aparat tadi, baik terhadap oknum wartawan tadi itu tidak bisa kita berikan penilaian yang bagus kalau kita tidak memulainya dari soal kewenangan gitu kan. Nah, tentunya kepolisian itu kan diundang dalam rangka untuk memberikan keamanan dan ketertiban. Tentu kalaupun dia misalnya lokus diskusi kita misalnya soal pelarangan pengambilan gambar ya kalau tidak salah. Pelarangan pengambilan gambar memfoto. Saya rasa kalau itu membuat kegaduhan atau kekacauan mungkin aparat bisa mengambil tindakan pelarangan itu. Tapi kalau normatif aja harusnya tidak perlu sampai sejauh itu mengambil langkah sampai melarang. Kenapa? Karena menurut saya pers juga punya landasan hukum dalam bekerja kan. Misalnya kalau kita belajar Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999, dari sekian penjelasan tentang pers, apalagi itu kalau berkaitan dengan kebijakan publik, itu tidak ada dasar yang mutlak bahwa harus bawa surat tugas. Itu tidak ada dasarnya bahwa harus ada surat tugas. Dia cukup memakai tanda sebagai identitas pers saja itu sudah cukup. Apalagi kalau misalnya dia bisa cukup katakan bahwa saya dari pers. Itu sebenarnya sudah harus, karena memang transparansi publik ini yang kaitan implikasinya ada buat masyarakat harusnya tidak boleh dilarang. Tidak boleh dilarang, apalagi dengan misalnya seakan-akan dari pihak lain memiliki kewenangan untuk melakukan pelarangan ketat sampai bertanya pada sisi surat tugas. Saya rasa tidak demikian halnya kan. Ini tidak perlu terjadi. Nah, yang kedua, kalau terkait misalnya pemberitaan internal misalnya dari media DPRD, itu otomatis sendiri nanti dia harusnya itu tersampaikan ke semua pihak, tersampaikan ke semua wartawan punya jaringan baik internal maupun eksternal untuk terlibat untuk mengambil meliput dan tidak ada larangan. Nanti itu yang untuk di DPRD, media yang kerjasama dengan DPRD pastikan dia hanya memberitakan aktivitas yang dilakukan DPRD di dalam kunjungannya. Kalau media yang sifatnya mainstream, itu juga akan memberitakan tentang peristiwa, mulai dari latar belakang peristiwa sampai hal-hal yang terjadi di lapangan. Jadi kalau ingin memotret peristiwa itu harusnya menurut saya tidak perlu ada larangan mengambil gambar. Itu karena kecuali mengambil gambar itu dengan merusak atau mungkin terjadi ketidaktertiban dalam situasi. Nah, karena menurut saya tidak ada hak untuk melarang mereka, apalagi sampai ke level menanyakan surat tugas. Nah, soal ada tuduhan bahwa misalnya di justifikasi oknumnya membackup atau membackingi, saya rasa itu juga butuh pembuktian bahwa apakah kehadirannya itu memang dalam kapasitas undangan untuk menjaga situasi tetap tertib dan aman, atau memang indikasi itu ada untuk segera dibuktikan. Malah menarik ini dengan kejadian isu ini, DPRD harusnya bikin pansusnya aja sekalian. Atau kalau perlu RDP sekalian DPRD-nya terhadap peristiwa yang terjadi di lapangan gitu loh. Karena ini serius, tuduhan terhadap oknum apalagi seorang yang menjabat itu kan cukup serius, karena cukup serius di ruang publik. Saya rasa termasuk masalah izinnya, masalah apanya, masalah indikasi ada yang membackingi, ini harusnya bukan dengar pendapat, didengarkan masyarakatnya dan sebagainya. Kalau memang itu betul, saya rasa
Itu tidak boleh terjadi, walaupun tanda kutip di negeri ini memang banyak dibackingi galian-galian yang tidak penting seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya dulu. Iya. Baik, Bang Ilo, kalau kita sudah dengarkan ya apa yang disampaikan Pak Haji Agus, kemudian Pak Malik juga menyampaikan apa yang terkait dengan yang kita bicarakan pada pagi ini. Ya, sebelum kita lanjut Bang Ilo, saya bacakan dulu ini yang sudah gabung di bawah ini. Ya, kita harus gali motif Pak Polisi, apakah dia membackingi tambang atau pelaku penambangan. Ya. Kemudian ada ini Jaja juga info PT Kons. Ya. Oke, Bang Ilo silakan. Ya, dilanjut Bang Ilo. Ya. Ya. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Haji Agus, Pak Malik juga membuat kita semakin yakin bahwa sebenarnya apa yang terjadi di Malusetasi itu, Bung Halil, perlu memang lebih terang benderang supaya katakanlah tidak ada tidak ada fitnah lagi, Bung Halil ya. Jadi saya sependapat bahwa mestinya DPR mengambil sikap saja, mengundang pihak-pihak yang terkait itu untuk RDP, karena kalau ini dibiarkan tidak ada upaya-upaya ke arah itu, bisa saja orang memiliki persepsi yang berbeda-beda, Bung Halil. Iya. Memiliki persepsi berbeda-beda tergantung interpretasinya. Misalnya apalagi kita ini kan kondisinya kita tidak tahu karena kita tidak berada di lapangan. Jadi kita hanya bisa melihat sekilas, kemudian menganalisa dari video-video yang ada, Bung Halil ya. Jadi solusi yang paling baik menurut saya ya dipanggil misalnya pihak pengelola galian C, kemudian dipanggil juga teman-teman yang pers pada saat itu melakukan liputan, kemudian dipanggil Pak Kapolsek juga untuk didengarkan pendapatnya. Ya setelah itu kesimpulannya kalau misalnya dari hasil RDP itu memerlukan kajian yang lebih mendalam, misalnya kalau ada dugaan-dugaan misalnya yang perlu konkret di lapangan, ya bisa membentuk tim untuk melihat bahwa misalnya apakah dugaan ada keterlibatan oknum untuk membacking misalnya dan sebagainya, ataukah memang legal standing dari tambang C ini yang memang juga belum lengkap, kemudian pengaruhnya atau dampak lingkungannya memang berbahaya dan sebagainya, maka perlu ada kajian-kajian selanjutnya. Tapi yang paling penting menurut saya menghadirkan berbagai pihak ini untuk kembali diluruskan. Nah, ini nanti tugasnya media-media yang kontrak dengan pemerintah, termasuk itu untuk menyampaikan kembali bahwa seperti ini kejadiannya ya dari hasil RDP. Jadi jangan malas untuk melaksanakan RDP, terutama teman di DPR, apalagi mereka sudah turun. Nah, sampai pada hari ini teman-teman DPRD yang turun ini kita juga belum pernah dengar statementnya, Bung Halil. Iya. Tidak pernah kita dengar apa pernyataan-pernyataannya. Padahal mereka kan punya media-media yang sudah kontrak, panggil aja itu mereka baru diminta diliput tentang pernyataan-pernyataannya terkait dengan apa yang terjadi yang sebenarnya, termasuk rencana RDP kalau memang itu adalah sebuah solusi seperti itu. Tadi Pak Jagus sudah gamblang menceritakan tentang berbagai kewenangan-kewenangan, dan itu memang benar bahwa tugas media itu untuk mencari informasi itu didukung dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Kalau kita berbicara tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ya, itu sangat benar berhak memang untuk mendapatkan informasi, dan semua sumber itu juga memang punya kewajiban untuk memberikan informasi yang sebenarnya. Nah, mudah-mudahan kejadian di bawah ini mungkin hanya ada miss barangkali, Bung Halil ya, mungkin lega atau tapi ya itu tadi salah satunya jalan bawa di ruangan AC yang 16 derajat di DPR untuk didengarkan masing-masing apa pendapatnya. Mungkin saya bisa tambahkan, Bang Ilo. Iya, silakan. Silakan. Ya, menurut saya itu memang pembiaran terhadap satu isu atau satu peristiwa itu tidak benar dan tidak bagus. Kalau dilihat situasinya di video itu, karena saya juga ngikuti karena itu viral, berarti kan kompleksitas persoalan itu jelas ada. Kepentingan kelompok dan golongan terhadap keberadaan tambang itu juga sudah bisa diindikasikan ada. Nah, ada persoalan-persoalan serius dari munculnya video viral itu, misalnya tuduhan ya kan, tuduhan terhadap membackingi. Nah, ini kalau memang menurut saya kelompok yang
mengatakan seperti itu, apakah itu mediasinya melalui dengar pendapat? Kalau memang dianggap bukti-buktinya memang juga cukup, misalnya, ya itu saya rasa lanjutan penyelidikan propam juga perlu menjadi satu proses bagian daripada intimidasi terhadap wartawan dan pers. Jadi dalam rangka untuk kepastian hukum, dipastikan tidak ada pelanggaran kode etik buat wartawannya atau hukum, termasuk juga oknum tadi tidak, karena pemulihan terbaik dalam sebuah berbangsa dan bernegara itu adalah kepastian hukum. Kalau tidak, dia akan menggantung menjadi narasi-narasi yang semuanya liar. Kalau tidak, apalagi ini kan udah viral. Nah, selanjutnya hal yang menarik yang harus dilakukan oleh DPRD dengan peristiwa yang tadi itu, karena ada kompleksitas dan mulai memunculkan pertentangan yang cukup serius antara misalnya oknum pers misalnya dengan ini, maka harus segera dilakukan itu tadi dengar pendapat, memanggil semua stakeholder yang memang terlibat dalam peristiwa itu dalam rangka melakukan juga pengawasan dan sekaligus untuk mendetailkan regulasinya terhadap tambang yang dimaksud itu. Nah, termasuk dalam rangka untuk menjaga perlindungan kebebasan pers ini betul-betul kita jaga gitu loh. Betul-betul kita jaga, jangan sampai ini juga kalau dibiarkan, tidak dikelirkan, nanti juga akan terjadi pertentangan yang tidak berkesudahan antara lembaga satu dengan lembaga yang lain. Nah, ini juga dalam rangka nanti bisa mereduksi ya peningkatan partisipasi publik dan komunikasi publik, karena merasa menghindari bentrokan dengan kelompok-kelompok yang ada. Akhirnya pengawasan secara umum itu tidak bisa berjalan dari publik. Jadi menurut saya kalau kaitannya dengan peristiwa ini, untuk melakukan kepastian hukum dan untuk melakukan validasi tentang peristiwa yang viral itu, karena itu kalau dibiarkan implikasinya terhadap kebijakan lain itu nanti juga akan bisa mengalami hal sama. Kalau saya misalnya yang punya kapasitas dan kewenangan di Baru, pasti saya ajukan latar belakang peristiwa, foto-fotonya dan viralisasi di media, saya ajukan ke pimpinan untuk dilakukan hearing di komisi terkait. Kalau persoalan ini. Kalau begitu saya tambahannya. Bagi lo. Ya. Kalau kita dengar bagaimana? Ya, silakan Om Malik dulu ini. Iya. Saya coba tanggapi. Jadi begini. Jadi makanya saya bilang jadi wartawan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita diatur oleh undang-undang. Kita diatur oleh kode etik jurnalistik. Jadi kita tidak boleh terlalu ego juga ketika kita jadi wartawan, karena tidak sedikit teman-teman yang mengaku sebagai pers memang ya juga punya ego yang tinggi karena merasa bahwa sementara ya kita ini sebagai wartawan ada kartu pers dan memang ada surat tugas yang dikasih oleh redaksi. Memang ada surat tugas yang dikasih oleh redaksi. Tugas wilayahnya seperti redaksi memberikan tugas ke wilayah Kabupaten Baru. Ya, wilayah Kabupaten Baru tidak boleh dia ke Parepare tanpa menyampaikan kepada rekannya yang bertugas, yang ditugaskan di Parepare. Jadi itu wajar-wajar saja. Karena memang kita dibuatkan surat tugas juga memang. Artinya yang kedua kehadiran wartawan itu di situ ini kan memang perlu siapa yang undang, siapa yang menyampaikan bahwa ada kegiatan kunjungan misalnya. Nah, ini kan kunjungan DPRD. Kenapa justru yang berdebat di sini wartawan dengan polisi? Ini kan juga, makanya saya bilang introspeksi dirilah semua. Jangan egonya yang dimunculkan.
kita masing-masing punya hak dan kewajiban. Wartawan juga punya hak dan kewajiban bahwa setiap ada kegiatan itu yang dia berhak meliput. Wajib dia datang ke situ ketika memang mengetahui bahwa ada kegiatan kunjungan misalnya. Tetapi harus itu memperlihatkan memperlihatkan kartunya itu. Jangan nanti ditanya, kamu wartawan? Karena Kapolsek memang tidak tahu. Kalau dia wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Baru, pasti Kapolsek tahu. Karena antara Polres dengan wartawan-wartawan yang ada di Baru, organisasi wartawan yang ada di Baru, itu ada sinergi. Kita saling memperkenalkan diri lah bahwa sinergi itu maksudnya bagaimana Pak Malik? Kalau menggunakan bahasa sinergi itu jangan sampai lepas fungsi kontrol. Jadi pers itu adalah pilar demokrasi, Bu. Tidak boleh menggunakan sinergi dalam hal apa? Iya. Jangan dipotong dulu, Pak. Kan saya baru mau menjelaskan. Artinya begini, Pak. Ada kemitraan antara pihak Polres dengan para wartawan yang ada di Baru. Jadi selalu ada kontrol di situ. Misalnya ada kegiatan yang mau diliput oleh wartawan. Ikan ada humasnya di Polres Baru. Pak, bagaimana dengan apa ini? Kan seperti itu. Jadi bukan sinergi bahwa dalam hal tidak ada masalah antara wartawan, bukan itu, tetapi ada kemitraan yang terbangun, Pak. Dan saya kira selama ini selalu ditampilkan kemitraan itu bahwa ya kita harus saling kontrol lah. Itu yang penting jangan kemitraan, sinergitas itu menghilangkan independensi jurnalistik, Bang Malik. Karena biar bagaimanapun mulia, tugas pers itu mulia untuk memberikan kontrol, untuk menjadi penyeimbang informasi, seperti itu menurut saya. Saya bisa tambahkan Bang Ilo sedikit. Iya, silakan Pak Jagas. Ya. Jadi apa yang disampaikan Bang Malik itu kan sebenarnya tidak ada yang salah. Cuma itu kan bukan berdiri sendiri menjadi kebenaran mutlak, karena itu internal itu. Jadi tugas itu internal, kebijakan internal dari sebuah media. Yang kedua, koordinasi antar lembaga dalam sisi peliputan itu juga bagian daripada turunan dalam sebuah pemerintahan daerah saja. Tetapi kita diskusinya kan tadi dimulai kalimat undang-undang pers itu ya, dan kode etik tadi. Saya rasa kalau undang-undang pers yang kita gunakan nomor 40 tahun 99, Bang Malik, harusnya jelas lah itu Bang Malik, bahwa tidak ada hal yang melarang pers dalam menjalankan fungsi lembaga kontrol sosial, memberikan informasi ke masyarakat dan menjadi sarana komunikasi yang bertanggung jawab. Mulai dari pasal 4 sampai pasal 10 dalam Undang-Undang 40 itu jelas dia bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain. Kalau ada koordinasi awal baru turun, bukan pers lagi namanya itu lembaga pers media pemerintah, internal media pemerintah kali yang dimaksud. Tapi itu tidak salah, tetapi itu dalam rangka untuk mitigasi persoalan internal. Tapi kalau pers dalam perspektif umum tidak boleh dilarang dalam sisi untuk transparansi atau memberikan persoalan publik. Itu substansi terkait soal undang-undang undang-undang pers. Terkait kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik itu sebenarnya yang diukur itu indikatornya adalah kebenaran dan akurasi berita. Bukan etik itu dalam artian izin dengan humasnya kepolisian, izin dengan medianya DPRD, itu bukan bagian etik yang kita dipahami dalam KEJ. KEJ itu terkait kebenaran dan akurasi pemberitaan, keberimbangan dan tidak memihak, perlindungan narasumber, menghormati. Saya rasa, saya baca dimanapun tidak ada kewajiban surat tugas wartawan menyerahkan ke siapapun itu. Kalau penugasan dari media induknya, ownernya dalam rangka menjalankan peliputan pemberitaan, itu hubungan antara internalnya mereka. Tapi di lapangan, ini saya ada surat tugas diperintahkan, nah itu
tidak pernah kita temukan. Lain kalau misalnya dalam media forum atau melakukan investigasi satu persoalan, dibuat timnya, misalnya tim dari media lokal, media eksternal, ditambah dengan humas A, humas B, menjadi satu tim. Nanti pada saat turun berkumpul, baru ditanyakan surat tugasnya atas utusan ada atas komunitas teamwork yang dibangun. Kalau ini kan tidak seperti itu. Jadi wartawan itu bertanggung jawab secara profesional, karya jurnalistiknya dibuat. Jadi apa kaitannya misalnya kita kaji, apa kaitannya relevansinya dengan kasus malusetasi? Ini harus dihormati undang-undang pers ini malah dengan KEJ-nya. Lihat aja kan bisa disomasi itu kalau pemberitaannya tidak berimbang, bukan dengan cara misalnya kamu wartawannya, ada surat tugasmu yang nggak begitu kali ya. Silakan aja dia beritakan kalau memang ada dianggap pemberitaannya yang tidak misalnya relevansi, tidak akurasi, tidak berkeimbangan, tidak bertanggung jawab, itu kan bisa disomasi, bisa dibuat permintaan maaf secara tertulis. Bukan dengan jadi intervensi namanya itu kalau di tengah lapangan ditanya seperti itu padahal dia bukan domainnya untuk mempertanyakan itu gitu loh. Ya selanjutnya tindakan aparat yang menghalangi peliputan dan melakukan intimidasi itu dianggap pelanggaran pers dan itu tidak bagus juga gitu loh dalam transparansi dan akuntabilitas dalam sebuah publik. Begini saja makanya kami kasih solusi supaya untuk menentukan apakah wartawan ini yang melanggar etik, apakah memang oknum ini memang ada indikasi sebagaimana dituduhkan, ya dicoba aja dimediasi melalui dulu karena ada DPRD di dalamnya tadi biar ketahuan. Nah kalau misalnya hanya miskomunikasi ya didamaikanlah supaya tidak mengembang pemberitaan. Kasihan oknum wartawan, kasihan juga oknum polisinya. Saya sepakat tadi biar sama-sama menekan egonya supaya sama-sama kembali untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya. Atau paling tidak di mediasi itu disepakati media itu seperti apa, terus kepolisian itu kewenangannya seperti apa di semua peristiwa yang dilakukan kunjungan di lapangan. Karena ini kalau tidak dipertemukan, ini sama saja membiarkan menjadi persoalan publik, dibaca, dilihat, kasihan oknum wartawannya dan berpeluang juga akan mengganggu wartawan-wartawan lain, kasihan juga oknumnya dan itu bisa berimplikasi terhadap lembaga kepolisian. Nah, saya rasa itu yang harus didiskusikan secara substansi. Kalau kita diskusikan teknis, saya sepakat Bang Milo, kita tidak ada di lapangan, kita tidak mengetahui persis peristiwanya. Jadi ya kita hanya mengukur indikatornya berdasarkan landasan undang-undang pers dan apa yang dimaksud kode etik jurnalistik tadi, termasuk kode etik kepolisian, termasuk undang-undang kepolisian terkait dalam penanganan kunjungan atau pemberitaan. Mungkin demikian tambahannya. Iya. Sedikit tambahan tadi informasinya ada tadi malam bahwa sudah difasilitasi untuk ketemu ini antara Kapolseknya ini dengan wartawan-wartawan yang hadir pada saat peliputan di Malusetasi kemarin. Tadi malam infonya sudah katanya ini Kapolsek Malusetasi meminta maaf ke teman-teman wartawan. Ya, begitu informasinya. Bagi lo. Iya. 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 Oke. Jadi saya tambahan. Iya. Tambahan. Iya. Ini Bang Agus, saya tadi menyampaikan kita ini wartawan memang diberi identitas dua, Pak. Kartu pers dengan surat tugas. Jadi memang ini selalu memang kita pegang ini sehingga kalau cuma mempertanyakan saya ngerti itu Bang Mali, tapi tidak punya kewajiban pers menyerahkan surat tugasnya ke kepolisian. Tidak ada masalah Pak, surat tugas. Jadi maksud saya bukan di situ persoalannya. Identitas kartu pers itu wajib. Surat tugas identitas pers itu merupakan internal media owner dengan wartawannya, nggak ada urusan dengan yang lain. Yeah. Betul itu. Ya. Tapi kalau dipertanyakan mana kartunya? Apa haknya oknum polisi nanyakan surat tugas Bang Malik? Kalau kita mau pertajam, sebenarnya saya tidak mau pertajam diskusinya Bang Malik. Saya mencoba untuk menjaga nama baik kepolisian, oknum, menjaga nama baik wartawan dan pers juga supaya kembali ke alur yang dipahami. Tapi kalau mau diperdalam, apa haknya nanyakan?
Itu makanya saya bilang jangan perlihatkan egonya di sini sampai mempertanyakan surat tugas. Pas sudah itu. Cuma saya ini menjelaskan Bang Agus bahwa sebenarnya memang kita ini wartawan selalu diberikan dua itu kartu pers dari media ya. Dari media kartu pers dengan surat tugas. Jadi apa ngerti ya? Saya itu Bang Mali, ngerti. Saya Artinya begini, itu persoalan teknis di internal media. Tidak semua juga media itu membekali wartawannya dengan surat tugas. Cukup dengan kartu pers. Saya ini sudah 30 tahun di Pedoman Rakyat. Bersamaan dengan Fajar, malah duluan Pedoman Rakyat. Ketika saya turun meliput, saya hanya pakai kartu pers, tidak pernah saya dibuatkan surat tugas. Karena peliputan itu biasa ada yang insidentil, tiba-tiba dan sebagainya. Sudah Seperti saya itu. Jadi jelaskan, teknis, saya rasa tadi sudah saya rasa menurut itu dari perusahaan media masing-masing. Ada yang membekali seperti itu, ada juga yang tidak cukup dengan kartu pers. Karena kartu pers yang diterbitkan oleh perusahaan itu sudah menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah wartawannya dan mematuhi kode etik yang berlaku di dalam undang-undang pers. Seperti itu. Oke. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan ini ke Pak Cokas, ini sudah gabung juga di pagi ini. Ya, silakan Om Cokas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Salam ini Pak Agus, salam siang ini Pak Agus. Ya, Pak Malik, Bang Ilo dan Bung Halil sebagai host. Sebenarnya kita teman-teman media sebenarnya perlu memang tadi yang disampaikan Bang Agus. Bagaimana kita mengintrospeksi diri masing-masing lah dulu. Jangan sampai arogansi kita memegang kartu dalam surat tugas semena-menanya juga di lapangan. Harus lihat situasi dan kondisi lah. Bagaimana status kita, dan kadang teman-teman mohon maaf. Sebagian ada sebagian yang arogansinya sudah memiliki ini ya, rating juga di lapangan. Sebenarnya bukan sebagai orang media tidak boleh begitu. Kalau perlu kita sebenarnya harus memiliki identitas. Nah, nanti ada komunikasi ke kedua belah pihak. Nah ini jangan sampai langsung datang, langsung bawa kamera, langsung tunggu dulu. Bagaimana ini situasi dan kondisi. Jangan sampai kita jadi korban. Nah contohnya kemarin itu. Sebenarnya itu tidak boleh terjadi hal-hal yang seperti. Seandainya teman-teman dari ini ada saling sepakat lah kata orang Bugis. Maaf Pak Kapolsek saya dari Parepare, maaf Pak Kapolsek saya ini. Istilahnya adalah sepakat tahu minta isi atau bagaimana. Kalau memang ada lagi kata-kata, kok wartawan minta, bukan wartawannya minta isi, pribadinya. Bahwa kita ini ada, bagaimana lah menciptakan situasi dan kondisi di lapangan tidak ada konflik, ya kan kita sebelum memiliki kartu kan kita sudah diberi pembekalan di lapangan bagaimana dia situasi dan kondisi. Jangan sampai cuma ya itu sebenarnya kekurangan kita semua sebagian dengan memiliki surat tugas, memiliki kartu, ya karena kita ini operating di lapangan. Jadi cuma pesan saya kepada teman-teman terkhusus yang ini yang ya mau katakan yang Joni atau yang mana ya, marilah kita saling memberilah pembelajaran tidak. Jangan sampai kita sendiri yang ini. Jadi maksudnya ya, marilah kita jangan saling gotong-gotong antara media dengan media lain. Karena ini sudah ada terang. Itu barangkali. Jadi saya sebagai jurnalis pemula. Terima kasih dan atas bantuannya semua. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi yang terjadi di Baru seperti itu. Terima kasih. Oke. Makasih banyak untuk Om Cokas. Iya. Bang Yo. Iya. Kita lanjutkan. Iya, Bang. Iya. Ini diskusi kita di pagi ini kayaknya menarik sekali karena ya tadi bermula awal-awal ya kita isunya nasional kemudian masuk ke daerah ini masuk ke daerah kemudian tadi insentif lebih besar masuk ke malusetasi. Iya, sekarang ya terkait dengan media. Wah, ini menarik sekali nih. Bagi lo, mungkin kayaknya sudah kita di penghujung acara ini tuh. Mau ini tak saya di Pak. Iya, jadi
kita berterima kasihlah kepada semua teman-teman yang hadir. Ada Pak Cokas, ada Pak Haji Agus yang luar biasa memberikan pencerahan juga ya menurut saya dalam berbagai hal, karena beliau juga kan adalah praktisi sebagai legislator yang tentu setiap harinya juga bersama dengan dunia pers ya. Seperti itu Bung Khalil. Ada Pak Malik juga praktisi pers seperti itu. Kalau saya sebenarnya dari kasus ini kan yang menonjol sebenarnya justru persnya dengan oknum polisinya, padahal sebenarnya substansi persoalan sebenarnya di sini adalah laporan masyarakat terkait dengan tambang galian C-nya. Mestinya itu kan lebih muncul di permukaan. Tetapi ketika apa yang disampaikan tadi oleh Pak Haji Agus itu dilakukan oleh DPRD misalnya berkoordinasi dengan eksekutif, katakanlah kepala daerah, jangan ada pembiaran ini supaya tidak bias informasi sehingga orang melahirkan persepsi menurut asumsinya masing-masing dengan apa yang dia lihat. Oleh karena itu baguslah mereka diundang di RDP pihak-pihak yang terkait supaya kita juga tahu ini memang sebenarnya tambang yang di sana ini apakah betul sudah punya legal standing yang kuat, apakah juga memang tidak ada backing dan sebagainya ketika dia misalnya tidak punya legal standing, supaya jelas menjadi terang benderang Bung Khalil. Kalau terang benderang ini apa-apa tidak berada lagi di ruang-ruang yang gelap, maka saya yakin semuanya akan baik-baik saja Bung Khalil. Seperti itu barangkali kalau menurut saya ini. Karena sekarang kalau tidak ada kejelasan kita punya asumsi jangan sampai memang di sana tidak punya legal standing misalnya tambangnya. Jangan sampai memang berbahaya terhadap lingkungan hidup misalnya meskipun dia punya legal standing. Jangan sampai memang mereka di backing misalnya ada dugaan-dugaan seperti itu. Tapi kalau sudah terang benderang di ruang yang terang kita diskusi, ada hasil baru dipublish, saya rasa akhirnya tidak ada lagi orang yang punya asumsi sendiri Bung Khalil. Seperti itu kalau menurut saya. Jadi perlu RDP saya sepakat dengan Bang Ilo bahwa halo, kan host? sudah silakan. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kenapa tidak diperhatikan ini terkait tambang. Kenapa selalu kunjungan saja anggota DPRD? Kenapa tidak dilakukan panggil semua penambang yang ada di Kabupaten Baru? Bikin pansusnya sekalian. Hadirkan perizinan, hadirkan dinas pertambangan, lingkungan hidup, hadirkan di RDP itu. Saya kira itu yang penting karena saya tanyakan di lingkungan hidup dan perizinan di provinsi terlalu sedikit penambang di Baru yang punya izin. Tapi kok bisa beroperasi semua? Dan ini yang menjadi persoalan. Oleh karena itu saya sepakat kalau dilakukan RDP tapi hadirkan semua stakeholder yang terkait dengan itu. Saya kira begitu Pak. Terima kasih. Cocok Bang Malik, cocok. Iya. Oke. Bang Ilo, kayaknya kita sudah di uji penghujung. Saya pikir itu akhir daripada diskusi kita hari ini. Semua sudah ketemu sebenarnya Bung Khalil bahwa perlu memang ada semacam RDP dengan kalau perlu mengundang semuanya. Yang tidak punya legal standing kan belum tentu juga tidak bisa dimediasi untuk punya legal standing karena presiden sekarang juga membuka ruang yang besar bisa bentuk koperasi apa dan sebagainya Bung Khalil. Tapi ya kalau menurut saya itulah solusi pada hari ini, rekomendasi diskusi kita kalau mau dikatakan seperti itu bahwa sebaiknya DPR membuat RDP dengan mengundang seluruh stakeholder yang terkait dengan tambang. Nah, tapi diskusi kecilnya juga tadi mengklirkan apa yang terjadi di Maluku Utara ini. Kita juga kan tidak mau oknum polisinya yang menjadi korban. Kita juga tidak mau wartawannya yang menjadi korban. Karena jangan sampai kalau ini dibiarkan terus berlanjut bisa saja itu persepsi yang muncul bahwa Pak oknum polisi ini betul-betul membackup. Padahal bisa saja kan tidak seperti itu Bung Khalil. Iya. Itu Bung Khalil. Iya. Kemudian ada komen di bawah ini. Ini yang teknik pertambangan. Cocok ini. Cocok Pak. Pertambangan harus dilegalkan dulu. Wah ini kalau Makedania teknik pertambangan. Ya, kemudian ada ulo. Perkiraan kalau curah hujan tinggi akan longsor tambangnya lumpur ke jalan. Oh, ini perkiraan kalau curah hujan tinggi akan longsor tambangnya lumpur ke jalan. Wah, ini itu kan memang bukit Bung Khalil, bukit yang berada di pinggir jalan ya, yang diambil tanahnya seperti itu maksudnya sehingga berbahaya. Ada kejadian beberapa bulan lalu kayaknya
pernah hujan di situ, kemudian itu batunya jatuh. Mau bawa mana ngero batu-batu loka kulalenge. Weh, engkana cedek nak kena agak senai batu-batu. Nah, tanya kada batu becu, batu lopo itu padaan weh. Iya. Iya. Pada derongnya kan, wah, bahaya lah deh apa kalau Bang Ilo. Iya. Kami praktisi juga katanya, dan kebetulan menambang di Sulawesi Tengah. Oh ya. Ya berarti ini paham terkait dengan penambangan. Kemudian, iya. Oke, Bang Ilo. Kemudian ini ada juga ini Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 pasal 4 sampai 10 ini mematik untuk dipahami tentang pers dalam menjalankan perannya. Ya. Kemudian ada teknik pertambangan, kemudian kami orang Baruji juga Pak. Oh, terutama tapi beraktivitas di Sulawesi Tengah. Iya. Oke, terima kasih banyak ini atas kesempatan untuk bergabung di acara kita di Ogi Baru Menyapa. Ini nanti sekali-sekali Pak Irwan Peco bisa di-tag itu. Oh iya. Bergabung. Beliau kan di Jakarta, siapa tahu bisa diskusi-diskusi juga tentang baru. Kemarin kita ini lagi ngadakan Rantau Cup di Pulau Nanting, di termasuk Sanitariaja dan sebagainya, pertandingan sepak bola itu digerakkan oleh anak-anak rantau Sanitariaja sama Pulau Nanting. Oh iya, saya lihat anunya itu, ada pamfletnya saya lihat itu pernah, ya Rantau Cup, ya betul, wah luar biasa itu. Jadi gabungan semua perantau di situ, Pak. Ya yang mau mengumpul keluarga lah intinya. Intinya kita tidak memungut uang pendaftaran. Kalau memang sambil terus silaturahmi. Ya, artinya kita dari jauh aja support teman-teman keluarga di kampung. Iya. Ya, mudah-mudahan memulai perjalanan untuk kembali ke Baru. Ya, Bang Malik, lama-lama memang ini nak ngobrol Bang Malik. Ya. Bagi lo mungkin ada yang mau disampaikan? Saya pikir cukup Bung Alil ya. Saya selalu semangat sebenarnya kalau ada saudara-saudara kita di rantau yang bergabung, apalagi kalau seperti kapasitasnya Pak Dewan ini ya banyak membantu kita lah dalam bentuk sharing, dan insya Allah bukan hanya dalam bentuk diskusi, kita juga nanti masuk di hal-hal yang sudah kita sampaikan sebelumnya, dan sekarang ini kan sudah tahap perampungan Bung Alil, sudah 80% ya. Tinggal nanti mau dikirim aja nih ke Pak Jagus ini Bung. Apa yang kira-kira perlu untuk kita follow up diskusi-diskusi lagi. Mudah-mudahan bisa terlaksana bulan depan ya, insya Allah. Amin. Ya. Dan yang terkait dengan Pak Irwan Peco, terima kasih sekali kalau beliau juga nanti berkenan untuk masuk bergabung kita di sini. Jadi semua kawan-kawan saudara-saudara kita perantau yang sukses di rantau itu kan aset sebenarnya Bung Alil ya. Tinggal bagaimana sebenarnya menarik benang merahnya ini Bung Alil supaya dalam kondisi efisiensi anggaran seperti sekarang ini, apalagi kita sudah dengar pernyataan Menteri Keuangan ya, Bapak Purbaya Yudhisa, dia mengatakan bahwa ada kemungkinan APBN kita tahun 2026 itu dana transfer daerah dan dana bagi hasil itu mungkin menurun ya Bung Alil. Bukan mungkin, ya mungkin bisa saja terjadi, sehingga ya memang dibutuhkan berbagai upaya untuk mensiasati bagaimana pendapatan asli daerah ke depan bisa berkembang, bisa menjadi lebih baik tanpa membebani rakyat. Nah ini diskusi kita ke depan nanti mungkin lebih banyak ke situ Bung Alil. Iya. Tapi kalau di Kalimantan tidak ada pengaruhnya ke abang itu di efisiensi? Dato' tanya Pak Jagus, ada pengaruhnya efisiensi tidak ke Kalimantan ini? Iya. Karena PD-nya kan cukup tinggi. Iya, pengaruhnya itu kan gini, pengaruhnya itu kan atas kebijakan sebelumnya. Oh, kenapa? Bukan artinya, ya kebijakan sebelumnya itu kan pasti ada yang standarisasinya dan sudah direalisasikan, otomatis kan dengan adanya pemangkasan maka itu berpeluang untuk dilakukan
restrukturisasi ulang terhadap APBD kan. Iya. Contoh misalnya PPP, tunjangan pendapatan penghasilan tambahan terhadap pegawai negeri, terus pembangunan fisik infrastruktur. Di Kaltim itu semua mahasiswa di perguruan tinggi 53 kampus yang ada di Kaltim gratis UKT-nya. Wush, luar biasa di. Dari untuk tahun ini kita itu dari semester 1 UKT tahun 2026 sudah kita anggarkan 1,3 triliun itu untuk membayar 8 semester untuk kurang lebih 30.000 mahasiswa itu. Ini merata ya, bukan hanya berprestasi tapi merata ya. Tidak, pokoknya asal anak Kaltim. Wih. Masya Allah. Semua kampus negeri luar dan biasa. swasta kerjasamanya langsung dengan kampusnya. Jadi kita serahkan ke kampusnya, berarti anak-anak tidak dimintai lagi uang UKT-nya. Oh, iya. Nah sekarang Bagus, nanti aja. sekarang kan implikasinya pasti Pak ada Jagus, nanti dengan pemotongan pemangkasan APBD, sedangkan kita sudah anggarkan berenang 1,3 triliun. Nah kemarin kan kebetulan saya wakil ketua Bapemperda, saya segera lakukan review perda terkait TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan, yang tadinya peruntukan 70% infrastruktur, saya mau larikan ke pendidikan. Jadi kalau misalnya dari sekian perusahaan yang ada, saya mau 1,3 triliun ditemukan dan dibayarkan buat sekolahnya anak-anak aja. Iya. Termasuk sekarang lagi saya menyusun perda lalu lintas sungai, karena batu bara lalu lalang itu selama ini kontribusinya ke pusat. Jadi pusat silakan lakukan pemangkasan, kami bikin peraturan atas kewenangan yang memang konkuren yang sudah diatur dalam Undang-Undang 18 tentang otonomi daerah untuk kita kuatkan. Nah sebenarnya saya itu kepingin diskusi dengan DPRD baru juga sebenarnya, cuma saya sering diskusi, katanya berbeda, saya tidak tahu yang berbeda pendapatannya atau landasan berpikirnya gitu loh. Iya. Nggak ngerti. Iya, bisa mungkin difasilitasi nih Bang Ilo. Nanti di Yogi baru menyapa di. Iya. Ya jelas kalau nanti stakeholder terkait lah nanti kalau di agenda kita bulan 11 karena lebih banyak berbicara terkait itu. Jadi kita undang malah juga kita pernah jadi diskusi narasumber ya. terkait CSR itu kan. Iya. Terkait itu kira-kira contoh misalnya ada kemarin disinggung soal Basnas kan. Iya. Kalau informasi kan kita belum dapat data realnya juga. 17 miliar outcome-nya itu apa? Output outcome-nya terhadap kebijakan itu. Apakah itu dituangkan di dalam APBD atau tidak? Ataukah dia melakukan SPJ sendiri? SPJ sendiri kayaknya itu. Ya, itu kan menarik. Iya. Kalau SPJ sendiri tidak apa-apa, tapi ada satu nomenklatur dari Bapeda yang diserai tugas ke Basnas. Misalnya persoalan ini tidak dianggarkan di APBD, tapi diselesaikan melalui Basnas. Persoalan ini tidak dilakukan di APBD, diselesaikan oleh CSR. Ini penting ini Bung Alil, ini bisa kita bahas minggu depan ini. Karena dari dulu kita mau bahas ini Basnas ini. Nanti laporan tahunannya LKPJ dari kepala daerah akan melaporkan mana realisasi belanja APBD, realisasi belanja Basnas, dan realisasi belanja CSR. Pak Duan, sampai tidak bisakah tercipta dari anak rantau baru, orang baru semua yang dirantau, membuat satu statement beasiswa baru. Bisa semua itu, bisa, tidak ada yang tidak bisa. Tekan political will-nya kan Bang Malik, political will-nya itu kan semua dari kepala daerah dan wakil kepala daerah dan legislatif. Bicara pemerintahan daerah itu kan eksekutif legislatif. Politik mana ngira konsep, mana kok dena politik konsep, nah kan kurang ngajar kita di lepak guru ini. Kanjak nasa dikulis. Sampai ketemu. Kalau misalnya ini kita logika aja Bang Malik ya, kita ini logika. Anggaplah saya di tahun 250 anak misalnya kan. 250 sebu saya di anak, yang anak mana mak kuliah untuk tambah-tambah lah, subsidi tomato anak. Saya pribadi saya yakin ada yang lebih berani, tadi teman yang kerja di Polaka pasti lebih berani itu
misalnya ya wala memang 50 tahun, saya kan bisa. Kalau 50 kali 2,5 itu kurang ukur. Sudah si tahu siaga harus lo tabungi untuk beasiswa itu. Tapi itu bagusnya konsorsiumnya dibikin secara rapi. Ya, tapi kan political will-nya termasuk juga mapping perencanaan kegiatan kan bukan kami. Mestinya banyak ide-ide ini nih Bang Ilodi. Kalau ada di Baru. Iya. Pokoknya Cuma alhamdulillah. kan yang dimaksud Bang Malik tadi ini kan menurut saya kebijakan parsial kalau tidak dituangkan, maksud saya itu kita ini berbicara masa depan generasi terhadap APBD baru itu berapa persen yang dibelanjakan untuk masa depan mereka gitu loh, ruang-ruang lapangan pekerjaan baru. Kalau yang nangis ke Sumbang ambil Cocok meto nih Bung Alil. Cocok meto nih matu mentaji 01 matu lesu mentaji 01. Kan sudah mi di kabupaten, sekarang di provinsi. Dari provinsi kembali ke kabupaten, tapi kabupatennya di Kalimantan. Ya cocok. Salah 2030 ya, Pak Haji ya. Siap ya bertarung di sana. Siap, amin. Iya. Alil ngerangir ada kumalampe sungai ke gerlo kaki kematu kuda roro kuda matu berjuang. Iya. Kalau soal yang tawarannya Haji Malik tadi, sebenarnya jujur kami sudah lakukan itu Pak Haji Malik, tapi kan masih tataran keluarga. Dan itu kan bukan dalam bentuk kebijakan bagaimana melibatkan semua tokoh-tokoh baru di luar dalam peduli terhadap generasi. Nah, sebelum kita berbicara konsorsium terhadap loker lain, ya loker CSR, loker Basnas, loker APBD, itu dulu yang kita diskusikan. Kan sesana manimaturo diselesaikan melalui loker lain. Iya. Cocok sekali. Iya. Ini ada juga tambahan ini teknik pertambangan. Ya nanti kalau butuh pembicara tambang, ya kita bantu fasilitasi Pak, ya agar diskusinya bisa lebih tercerahkan. Wah, oke. Mantap. Ini mantap ini, ya. Cocok jadi, sih. Iya. Oke. Ada Pendi juga. PDH pejabat-pejabat kita biasa pergi studi banding ke daerah lain, tapi kenapa ide-ide seperti ini baru keluar? Wah, ini kalau di Ogi Baru Menyapa itu, ya kalau teman-teman dari perantau ini masuk ke Komal kita, ini banyak ide-ide yang sebenarnya ya keluar di sini, Bang Ilo. Ya, jadi tidak dan apa. Kita sebenarnya bersyukur ini. Kita bersyukur sebenarnya nih Bung Alil, meskipun usianya Ogi Baru Menyapa ini baru beberapa kita dialogkan di sini, itu sepertinya sebenarnya mulai pelan. Kemarin kita menghadirkan Kesra untuk dialog interaktif di sini membahas terkait dengan insentif pegawai SARA yang dibebankan kepada desa. Berselang 2 hari kan DPRD sudah panggil Kesra dengan BPND mendiskusikan terkait itu, Bung Alil. Dulu kita rajin bagaimana diskusi kita itu membekali anak-anak kita untuk untuk skill ya terkait dengan dunia kerja. Nah, alhamdulillah diprogramkan lagi misalnya untuk membekali mungkin sekitar 100 orang untuk seperti elektrikal, bawa alat berat. Artinya apa? Ya, saya merespon positif. Apakah itu secara langsung atau tidak langsung, yang jelas apa yang kita diskusikan ini sepertinya direspon. Tunggu aja nanti dalam beberapa waktu nanti ini RDP seperti apa yang disampaikan Haji, nanti DPR panggil tuh berbagai pihak untuk RDP. Iya. Liru kalau dia tidak lakukan itu. Seperti itu, Bung Alil. Iya, oke. Saatnya untuk sarapan ini. Saya juga kayaknya berminat ini melihat Haji Agus ini. Saya menikmati. Apakah rambut pelontos memang begitu atau baru dicukur ini, Pak Haji? Pelontos dicukur, cuma memang botak sih. Oh, tapi aslinya memang senang dengan penampil style seperti ini ya. Wah, betul Bung Alil. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Haji. Iya. Dengan Pak Malik sudah bergabung juga di pagi ini siang ini. Mudah-mudahan acara bulan depan itu paling tidak itu juga bisa memantik
Iya. Memantik Pemkab, oh ternyata ruang-ruang diskusi menarik. Iya. Ya. Karena kan kita berbicara pembangunan inklusif ini. Iya, iya. Ya, Ya, betul. inklusif. Ya. Apa kok rampe sedih inklusif Bang Hilo? Kadang-kadang inklusif ya. Oh, napa kak paham? Iya. Oh, apa kok Pak? Dari Memaneng. Iya. Ya. Ya, mudah-mudahan Iya. itu bisa berjalan nanti Bang Lili. Iya, insya Allah. Ya, sehat kita semua. Mudah-mudahan kita ketemu lagi besok di acara yang lain, tentunya di IGA Radio. Oke, Bang Ilo kita pamit, dan Bang Ilo di Jalan Asoka nomor 26 dan Alil di Jalan Semangka nomor 95 Abungi Lalak Bata, Tanah Terilau, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.